Halo semuanya, perkenalkan nama aku Eudora Panjalinsei dan pada video kali ini aku akan menjelaskan mengenai cara membuat skenario hierarki organisasi di Odoo 16. Nah, yang pertama adalah kita logout dari akun yang sekarang dulu nih. Caranya dengan klik usernya terus logout. Nah, setelah itu kita manage database lewat halaman login nih. Di bagian kiri bawah ada manage database. Kemudian kita pilih database yang ingin diduplikat. Nah, aku mau duplikat yang no demo data tadi. Kita pilih duplikat, lalu akan muncul pop-up seperti ini. Nah, kita bisa isi field sesuai ketentuan. Di sini aku isi nama NPM dan organizational chart, terus kita continue aja. Nah, hasilnya database akan bertambah satu nih. Di atas ada database yang baru. Selanjutnya kita bakal login ke Odoo lagi, make database yang baru itu. Di sini dipastikan database udah diganti. Terus kita juga login pakai email dan juga password salah satu employee yang kita punya. Nah, karena bagian aku nama employee-nya adalah Hasim, di sini aku login sebagai Hasim. Di sini bisa terlihat bahwa aku login sebagai Hasim nih, user di kanan atas. Oke, kita buka employees. Habis itu terdapat banyak employee dari berbagai departemen nih. Ada dari accounting finance, ada dari human resource. Nah, karena kita butuhnya cuma di human resource kali ini, kita hapus semuanya yang dari divisi lain. Jadi kita select aja semuanya yang dari divisi lain. Terus nanti bakal ada muncul action, terus kita delete aja. Hasilnya jadi kayak gini nih. Ini adalah semua employee yang ada di divisi human resource. Nah, kemudian untuk membuat hierarki struktur organisasi, kita perlu menentukan dulu bagian atasan dan bawahan. Nah, gimana caranya? Itu dengan kita buka eh, salah satu employee. Misalnya di sini saya ingin menambahkan Hasan sebagai atasan dari Hilda. Jadi saya buka profilnya Hilda. Kemudian di bagian manajer ini diisi dengan nama Hasan karena Hasan adalah atasan dari Hilda. Nah, kalau misal udah diisi, dari luar bakal kelihatan bahwa di bagian manajer ini Hasan adalah manajer dari Hilda gitu. Nah, untuk staff-staff lainnya bisa diisi aja. Kemudian untuk role teratas, di sini role teratas adalah manager HR. Itu kita tidak perlu mengisi field manager, tapi kita hanya perlu untuk mengisi field coach dengan namanya sendiri. Jadi di sini coach isinya Hana. Nah, kemudian kita lengkapi aja semuanya. Di sini aku udah lengkapin semuanya. Misalnya untuk staff training, di sini eh, ad- atasannya ada Hasan karena Hasan adalah kepala dari seksi training gitu dan yang lain dan seterusnya sampai yang paling atas adalah manajer HR yang nggak punya manajer. Nah, kalau udah lengkap, kita buka employee, terus di navbar ada employees, terus buka organizational chart. Nah, akan muncul struktur kayak gini. Nah, untuk munculin bawahannya lagi, karena ini kan masih kepala seksi ya, kita belum tahu staffnya siapa, itu kita bisa klik di masing-masing atasannya aja nih. Di masing-masing user kita klik, nanti akan muncul bawahannya masing-masing. Misalnya di sini, setelah diklik kepala seksi rekrutmen punya bawahan staff rekrutmen namanya Haru, kayak gitu. Oke, nah selanjutnya adalah aku juga mau jelasin kenapa sih peran struktur organisasi yang dibuat di Odoo itu bisa mendukung efisiensi operasional PT kita. Nah, adanya struktur ini tuh jadi ada kejelasan dalam pembagian tugas pekerjaan. Nah, nanti kejelasan ini tuh bisa membantu masing-masing pekerja dalam fokus mengerjakan tugasnya masing-masing, kewajibannya masing-masing, dan juga maupun dalam berkolaborasi. Nah, selain itu, struktur ini juga bisa bantu dalam memberikan alur komunikasi yang lebih jelas gitu. Jadi komunikasi itu bisa dilakukan dengan orang yang tepat dan lebih efisien. Staff, em, misalnya staff rekrutmen mau nanya tentang pekerjaan rekrutmen. Jadi karena udah ada strukturnya, si Haru ini jelas mau nanya ke siapa? Ke Halimah. Karena Halimah adalah kepala seksi rekrutmen. Jadi karena ada strukturnya ini nggak ada kebingungan dia harus nanya ke siapa atau mungkin ada kemungkinan dia salah nanya gitu karena ketidaktahuan akan struktur ini gitu. Selain itu juga untuk kolaborasi eh,
lebih mudah karena misalnya di sini Hani adalah staff HR General Affair. Luar itu misalnya ingin kolaborasi dengan staff lainnya. Jadi bisa menghubungi Harno karena dia tahu strukturnya. Oh, bahwa Harno ini adalah staff juga gitu. Kira-kira begitu. Kemudian terakhir adalah buatan masa data diimport berupa file Excel. Nah, isinya termasuk work information, private information, dan juga HR settings. Itu bisa dilihat di link ini. Nah, di sini adalah data beberapa employee dan dari Departemen Human Resource seperti bagian aku. Di sini ada informasi mengenai job position, terus juga ada tentang work information, misalnya next activity, deadline, gitu. Terus ada juga private information, misalnya place of birth, date of birth, kayak gitu. Ya, terakhir adalah refleksi mengenai apa yang kamu udah pelajari. Nah, jadi pada lab kali ini tuh aku belajar tentang cara import master data di Odoo. Nah, import master data ini sangat mempermudah, terutama dalam manage data yang banyak. Misalnya, walaupun dikit pun, juga saya akan prefer untuk import pakai master data, karena menurut saya lebih mudah daripada harus import satu persatu. Kemudian juga, saya juga belajar cara buat struktur organisasi lewat Odoo. Jadi dengan menentukan atasan dan bawahan, kita bisa buat strukturnya dan terlihat dengan jelas bentuk struktur organisasinya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih.